Halo, nama saya Raka Fabiola. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Docs. Adapun pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Google Docs terlebih dahulu. Google Docs adalah layanan pengolah kata yang diberikan kepada pengguna Google secara gratis. Singkatnya di sini, jika Anda sudah familiar dengan kata Microsoft Word atau dengan aplikasi Microsoft Word ini, maka Google Docs adalah versi lain yang memungkinkan kamu untuk membuat, mengedit, juga membagikan dokumen tertulis secara online. Lalu, adapun fungsi lain dari Google Docs itu, yang pertama dapat mengedit file dokumen tanpa aplikasi di komputer. Jadi, bukan hanya di komputer, kalian juga bisa mengeditnya atau menggunakan aplikasi Google Docs ini di perangkat seperti laptop, iPad, HP, ataupun berbagai layanan aplikasi atau layanan perangkat itu. Yang kedua, dapat digunakan untuk convert file dokumen ke PDF. Jadi, kalau misalkan Anda membuatnya dari Word, maka Anda bisa mengimpornya menjadi PDF melalui aplikasi ini. Yang ketiga, yaitu dapat mengubah file PDF ke file Word. Jadi bukan hanya dari file Word saja ke PDF, tetapi file dari Word dari PDF ini juga bisa diubah ke Word. Yang keempat, yaitu dapat mengubah file gambar ke PDF. Jika Anda menggunakan aplikasi ini dan ingin mengupload sebuah gambar, Anda juga bisa mengubahnya menjadi file PDF. Yang kelima, dapat digunakan dalam berbagai perangkat dimanapun dan kapanpun Anda berada, oleh siapapun, dan asalkan link tersebut Anda bagikan dengan Google dengan akun yang sudah Anda tag atau Anda sudah menandainya. Yang keenam, yaitu memiliki fitur pemeriksa ejaan. Jadi enaknya Google Docs ini adalah jika kita menggunakan kalimat atau kata yang salah, Google Docs akan secara otomatis mengubahnya atau menyarankan Anda untuk mengganti atau memberikan saranan lain terkait kata tersebut. Adapun keunggulan dari Google Docs, yang pertama dapat mengedit secara bersamaan. Nah, fitur ini juga dapat sangat berguna ketika kamu dan tim kamu yang sedang mengerjakan sebuah proyek bersamaan. Jadi bukan karena Anda sendiri, tetapi secara bersamaan dengan kelompok Anda sendiri yang sudah Anda tandai di situ, di mana teman-teman atau rekan-rekan Anda sudah masuk ke dalam link yang sama untuk mengerjakan sebuah proyek bersama. Jika diberi akses penuh oleh pemilik dokumen, kamu bisa mengganti detail di dalam dokumen, lalu perubahan tersebut akan tercatat di history. Yang kedua, yaitu berdiskusi langsung di dokumen. Kamu bisa menggunakan fitur chat dan mendiskusikan isi dokumen jika terdapat orang lain yang juga memiliki akses dan sedang membuka dokumen tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan atau berinteraksi secara bersamaan, baik itu mengedit ataupun saling memberikan komentar. Yang ketiga, dapat langsung mengirimkan dokumen. Dikarenakan Google Docs ini langsung terhubung ke akun Gmail, maka kamu dapat langsung mengirimkan email ke alamat yang diinginkan. Yang keempat, yaitu adapun fitur Google Docs di sini, pertama, menulis dokumen dengan suara. Caranya pertama yaitu buka tools, lalu voice typing. Lalu akan muncul halaman pop-up dengan ikon mikrofon. Ketuk ikon tersebut untuk dapat memulai penulisan. Fitur ini hanya tersedia di browser Chrome. Jadi Anda bisa mengakses akun Google Docs lewat Chrome untuk dapat menggunakannya. Ini merupakan suatu fitur yang sangat canggih di perangkat seperti ini ya, karena umumnya fitur seperti ini akan memudahkan kita atau memudahkan orang-orang yang ingin mengerjakan tugas-tugas ataupun proyek-proyek lain. Yang kedua, clear formatting. Masuk ke format lalu clear formatting. Kemudian klik normal text dari menu pull down yang berada di bawah opsi format and tools. Yang ketiga, menambah font lain. Jadi bila menemukan font yang disukai, cari nama font tersebut dari menu font yang ada di Google Docs. Lalu tambahkan ke daftar font yang Anda inginkan atau daftar font yang mau Anda pakai. Yang keempat, yaitu suggestion mode. Sekarang ketika kita mengedit dokumen, perubahan hanya akan muncul dengan adanya warna dan dilengkapi dengan siapa yang membuat perubahan tersebut. Setiap perubahan akan terdapat tombol accept and reject. Lalu fitur Google Docs yang berikutnya yaitu tandai seseorang di komentar. Jika Anda ingin menarik perhatian dari seseorang untuk komentar yang ditambahkan, Anda dapat menandai mereka di komentar tersebut. Jadi saat Anda menulis komentar, masukkan klik add atau Anda cari add atau tandai dan plus. Pilih orang yang Anda ingin tandai.
Pastikan yang Anda tandai namanya sesuai dengan akunnya ya. Yang keenam yaitu tambahkan bookmark untuk kurangi scrolling. Cara untuk mengaktifkan fitur ini dalam Google Docs yaitu pilih insert lalu bookmark untuk menambahkan bookmark di dokumen. Jika sudah, Anda akan melihat ikon bookmark berwarna biru yang ada di sebelah kiri dokumen Anda. Yang ketujuh yaitu mode offline. Dari halaman utama di Google Drive, buka ikon untuk clear di kanan atas layar dan pilih settings checklist box pada bagian offline yaitu since Google Docs, sheets, slides, and drawings file to this computer so that you can edit offline. Kedelapan yaitu buat pergantian sendiri. Aplikasi Google Docs memiliki fitur untuk membuat pergantian sendiri. Buka tools, lalu pilih preference dan Anda akan melihat daftar pergantian secara otomatis yang Google Docs buat. Kebanyakan pada daftar itu adalah simbol dan tanda panah. Anda dapat menambah pergantian sendiri, tetapi pergantian dengan huruf kapital tidak bisa bekerja. Jadi Anda harus berhati-hati terkait buat pergantian sendiri ini. Lalu, di sini juga ada fitur Google Docs yang ke-9, yaitu klik kanan untuk mencari info. Klik kanan kata dan pilih Research untuk melakukan pencarian dari Google Search di panel sebelah kanan. Lalu setiap link yang diklik akan terbuka di tab yang baru. Dan hebatnya, kita bisa menarik gambar langsung dari hasil pencarian ke dalam dokumen tersebut. Yang ke-10 yaitu Revision History. Untuk mengakses Revision History Anda di Google Docs, cari panel sebelah kanan, lalu Anda akan melihat daftar kronologi perubahan dari dokumen Anda. Pilih salah satu dan klik Restore this revision untuk membukanya. Yang 11 yaitu menerjemahkan bahasa secara langsung. Fitur ini akan secara otomatis menerjemahkan kata yang Anda pilih tanpa harus terlebih dulu copy paste ke Google Translate di browser yang Anda gunakan. Canggih sekali bukan? Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah membuat Google Docs. Yang pertama, buka situs Google Docs. Pertama, hal yang harus kamu lakukan adalah mengunjungi situs Google Docs. Selain lewat situs Google Docs, kamu juga bisa membuka Google Docs lewat Google Drive. Berikut tampilan Google Docs jika kamu membuka lewat situsnya. Anda bisa melihat di sini. Jadi kalau misalkan Anda nggak punya aplikasinya, Anda bisa men-searching atau mencarinya di Google. Tetapi saya sarankan Anda memiliki aplikasi ini baik di laptop maupun di HP atau iPad atau tablet yang Anda miliki. Karena ini sangat memudahkan Anda untuk mengerjakan ataupun membuat proyek-proyek Anda serta memudahkan Anda untuk menyelesaikan proyek Anda tersebut baik sendiri maupun dengan rekan-rekan Anda. Lalu untuk lewat Google Drive, kamu tinggal membuka Google Drive terlebih dahulu. Lalu di pojok kiri ada simbol plus. Nah, klik simbol tersebut dan pilih Google Docs untuk memulai membuat dokumen baru. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai langkah membuat Google Docs yang kedua, yaitu ubah nama file. Jadi, untuk mengubah nama dokumen, kamu tinggal klik kolom persegi panjang yang berada di atas, seperti yang ada di gambar. Lalu tuliskan nama dokumen yang kamu inginkan. Mengganti nama dokumen tentu sangat penting untuk mengingat-ingat isi dari dokumen yang telah kamu tulis di Google Docs. Misalkan Anda di sini mengerjakan tugas proyek presentasi Google Docs. Anda tinggal mengganti namanya, jangan menjadi Google Docs atau lebih memudahkan Anda sehingga Anda tahu bahwa file Anda itu sangat rapi dan bisa Anda searching dan mencarinya lebih mudah. Yang ketiga yaitu atur font. Setelah mengubah nama dokumen, sekarang saatnya kamu menulis sesuatu di dokumen Google Docs. Di Google Docs, kamu juga bisa memilih fontnya seperti di Microsoft Word. Bahkan dengan menggunakan Google Docs, kamu juga bisa membuat tulisan subheading menjadi lebih bagus tanpa harus mengatur ukuran fontnya lagi. Kamu tinggal pilih jenis teks yang tersedia, yaitu headline 1, headline 2, headline 3, dan seterusnya. Itu diklik bagian teks normal. Untuk memilih jenis teks selain itu, kamu juga bisa memilih font sesuka hati, sesuai dengan keinginanmu atau seleramu. Setelah semuanya selesai, kamu tinggal tulis apa yang ingin kamu tulis di Google Docs tersebut. Di sini juga ada yang keempat, yaitu langkah
atau masukkan gambar, tabel, dan bagan. Kamu juga bisa memasukkan gambar, tabel, bagan, dan lain-lain lewat Google Docs sama seperti Microsoft Word. Caranya mudah, yaitu kamu tinggal klik menu Insert yang ada di bagian atas. Lalu pilih kamu ingin memasukkan gambar tabel atau yang lainnya di dalam Google Docs itu. Setelah itu, nanti gambar tabel dan bagan tersebut akan muncul di Google Docs sesuai dengan apa yang kamu pilih. Nantinya setiap kamu melakukan perubahan di dalam Google Docs, otomatis akan tersimpan sendiri selama kamu terhubung dengan jaringan internet. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai cara membagikan file Docs kepada rekan-rekan kita atau sesama tim kita. Yang pertama, klik share. Lalu ketika kamu sudah menyelesaikan file Google Docs-mu dan ingin membagikannya kepada orang lain, kamu tinggal klik tombol share yang berada di pojok kanan atas. Masukkan nama pengguna akun Gmail tersebut, lalu Anda dapat berinteraksi dan mengerjakan proyek bersama-sama. Setelah kamu mengklik tombol share, kamu akan diminta untuk mengetikkan nama email orang yang ingin kamu kirimkan filenya. Jangan lupa untuk memilih orang yang kamu kirimkan harus melakukan pengeditan, menambahkan komentar, atau hanya melihat filenya saja. Pilih Can Edit jika kamu ingin orang yang kamu kirim filenya juga bisa melakukan pengeditan terhadap file-filemu. Lalu pilih Can Comment, itu jika hanya menambahkan komentar, dan yang terakhir yaitu klik Can View jika hanya melihat saja. Jadi kalau misalkan dalam proyek tersebut kamu ingin bersama-sama mengedit, bersama-sama melihat dan bersama-sama komentar, maka kamu tinggal klik semuanya, lalu setujui bahwa mereka bisa untuk mengedit, berkomentar, dan melihat. Lalu yang ketiga, klik done. Setelah semuanya selesai, klik done untuk mengirimkan file kepada orang yang kamu tuju. Jangan lupa ya untuk memberi tanda centang apabila kamu ingin memberikan notifikasi kepada orang tersebut. Nah, dilansir dari How to Geek, salah satu kelebihan dari Google Docs adalah file dapat dibagikan kepada siapa saja dan mereka dapat melakukan pengeditan, melihat file, dan menambahkan komentar. Seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Sebelumnya. Cara menggunakan Google Docs secara offline yaitu pertama klik pengaturan. Di dashboard awal Google Docs, klik pengaturan dengan cara mengklik 3 garis yang berada di pojok kiri halaman seperti gambar yang sudah saya berikan di sebelah sini. Lalu yang kedua, aktifkan fitur offline. Setelah mengklik pengaturan, kamu tinggal aktifkan fitur offline yang sudah tersedia di Google Docs. Lalu ketik selesai. Kamu sudah bisa menggunakan Google Docs dengan offline. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika Anda tidak memiliki paket internet ataupun tidak tersambung dengan Wi-Fi. Di sini Anda dapat dimudahkan untuk mengerjakan file-file yang Anda ingin lakukan atau ingin Anda selesaikan. Sekian dari yang saya bisa paparkan mengenai Google Docs. Saya berharap materi yang saya berikan tadi atau penjelasan yang saya berikan tadi bermanfaat bagi Anda semua dan memudahkan bagi Anda semua yang belum atau yang masih bingung cara mengerjakan Google Docs. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih dan semangat mencoba dan semangat mengerjakan. Dadah!